Ya, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang distribusi normal. Jadi, distribusi normal itu kita punya kurva yang di tengahnya itu dia Z sama dengan 0. Itu artinya disinilah dimana dia ratanya. Jadi kalau mau melihat tabel itu kita punya dua jenis tabel. Yaitu tabel yang melihat suatu data dari area di kiri tabel dan tabel yang jenis kedua, tabel yang melihat area di antara suatu Z sama dengan Z0 dan Z sama dengan 0. Jadi ada dua jenis tabel yang kita pakai. Tabel pertama untuk melihat area kiri kecil dari, dan pada tabel kedua untuk melihat area di antara 0 dan suatu nilai Z, begitu. Jadi untuk jenis pertama sendiri itu kita juga punya dua tabel. Tabel 1 itu kalau nilai Z-nya itu negatif. Jadi kamu melihat area yang di sini kecil dari situ. Tapi kalau nilai Z-nya itu positif, kamu gunakan tabel 2, begitu. Jadi untuk yang jenis kedua ini kita gunakan tabel 3, gitu. Sekarang kita lihat contoh. Kita punya P Z kecil dari 0,8 misal. Dan kita lihat juga P Z besar dari 0,8. Untuk Z kecil dari 0,8, makanya kamu gambar dulu distribusi normalnya. Kamu lihat 0,8 itu kan positif. 0,8 karena kita bilang kecil dari, berarti area yang kecil dari 0,8. Jadi area yang ada di sebelah kiri ini, gitu. Jadi untuk mencari area ini, kita mau tahu probability area ini berapa, kita bisa langsung gunakan tabel 1. Langsung saja, gitu. Tapi sekarang lihat contoh berikutnya. Kita mau tahu Z, ini kan Z sama dengan 0. Kita mau tahu area yang di sebelah kanan. Kan kita nggak ada tabel yang ada untuk melihat area sebelah kanan. Kita cuma punya tabel yang ada untuk melihat area di sebelah kiri atau area yang ada di antara 0 dan suatu Z, gitu. Jadi untuk mengerjakan yang ini ada beberapa cara. Jadi kita harus pecah gambarnya. Jadi begini cara menggambarnya, gini cara mecahnya. Dan kamu harus ingat sifat dia ini kan distribusi normal. Jadi dia itu simetri. Ingat, probability itu totalnya harus sama dengan 1. Jadi kalau dia seperti ini area yang setengah ini
0,5, seluruhnya ini 0,5, dan area yang setengah lagi juga seluruhnya 0,5, begitu. Ingat, ini penting untuk mengerjakan nanti. Jadi kita lihat sekarang contoh berikutnya. Contoh ini. Tadi kita mau tahu PZ besar dari 0,8. Jadi, kamu pecah Z besar dari 0,8 itu bisa jadi ini sama dengan Z ini keseluruhan, seluruhnya, seluruh probabilitas itu, makanya ini areanya itu sama dengan 1. Kayak saya selalu bilang 1 dikurangkan, kemudian dikurangkan dengan ini. Dengan Z sama dengan 0,8 gitu. Jadi dikurangkan dengan ini 1, kemudian ini kamu cari dengan tabel 1 tadi, dengan tabel 1. Begitu caranya. Ini cara pertama. Kemudian kita bisa gunakan cara kedua, tapi agak lebih ribet gitu, tapi saya akan jelaskan saja gitu. Cara kedua itu begini. Cara kedua itu begini. Ini 0,8. Jadi dia kita bisa bilang ini setengah yang ini, setengah ini, kemudian ini 0,5, berarti setengah ini 0,5 dikurang dengan 0,80 dengan ini. Ini kamu gunakan tabel 3. Jadi ada dua cara kan. Tadi cara pertama 1 dikurang area di sebelah kiri dari 0,8 menggunakan tabel 1, atau cara ini 0 kita gunakan 0,5 kemudian dikurang dengan area antara 0,8 dan 0. Begitu. Jadi makanya harus kamu pecah. Kapan kita kurangi 1, kapan kita kurangi 1, tergantung dengan soal yang ditanya gitu. Jadi kalau memang sudah langsung yang ditanya area di sebelah kiri, langsung gunakan tabel saja. Tapi kalau area yang yang ditanya bukan langsung dari sebelah kiri, kamu harus pecah dulu. Bagaimana kamu mengerjakannya, mau menggunakan tabel yang mana itu terserah kamu gitu. Yang penting sudah tahu bagaimana cara memecahnya gitu. Jadi sekarang ini tadi kan untuk contoh yang ini. Sekarang saya kasih contoh baru lagi, misal probability Z kecil dari minus 0,1. Tadi kan dia plus, sekarang ini minus. Atau misal sekarang lawannya P besar dari 0 minus 0,1 gitu. Jadi kan kalau kita gambar untuk yang minus kecil dari minus 0,1, jadi minus 0,1 misal begini. Berarti kan karena kecil dari gitu kan, ini untuk mencari area ini kamu bisa langsung gunakan tabel 2. Tabel 2. Ingat, tabel 1 untuk daerah yang kecil dari tapi dia positif. Tapi kalau tabel 2 itu untuk area yang negatif begitu, atau gitulah.
oh sepertinya saya salah tabel yang saya berikan kepada kalian gitu. Lihat saja gambar atasnya gitu. Kan tabel gitu. Tabel yang saya berikan ada 3. Tabel yang di antara, tabel yang menunjukkan hasil negatif, tabel yang menunjukkan Z pada negatif itu, dan tabel yang menunjukkan Z-nya positif. Jadi kita gunakan tabel ini langsung saja. Tapi kalau misalnya kita lihat ini Z dari minus 0,1, kita kan mau lihat area yang lebih besar dari 0,1. Jadi kita bisa menggunakan 2 cara seperti yang sebelumnya gitu. Sekarang kita lihat bagaimana. Cara pertama, kalau mau tahu besar dari 0,1 gimana, kita pecahlah. Ini sama dengan area 1 seluruhnya, keseluruhan, ini kan 1 dikurang dengan area yang ada di kiri gitu. Jadi begitu caranya. Ini cara paling gampang yang tidak terlalu ribet gitu. Kemudian misal kalau mau kita gunakan lah, saya mau tunjukkan cara kedua bagaimana cara mengerjakannya. Cara kedua, begitu. Kalau mau tahu yang ini, kita bisa gunakan begini. Area ini yang setengah 0,5 gitu kan. Terus tadi kan selama ini dikurang dan dikurang, ini kita tambah dengan area antara Z sama dengan minus 0,1 dan 0 gitu. Gini. Tapi kan kalau untuk yang di antara tadi, kalau kamu lihat tabelnya, selama ini kan tidak ada yang minus gitu. Mari kita lihat misal tabel yang ini. Nih. Ini tabel ini misal. Kamu lihat. Yang tadi kan kita mau tabelnya antara minus 0,1 dan 0. Gini. Sedangkan di sini hanya ada yang positif saja. Tapi kan sudah saya katakan dia simetri. Jadi ini sama dengan yang minus ini sama dengan 0 sampai 0,1 begitu. Jadi ini area ini sama juga dengan area ini gitu. Jadi kamu mencarinya ya seperti itu. Jadi begitu. Jadi ini dicari menggunakan tabel 3. Jadi ada 2 cara. Masing-masing soal yang misalnya tidak langsung menggunakan tabel 1, 2, dan 3, biasanya ada 2 cara. Tergantung kamu bagaimana mengerjakannya gitu. Sudah saya berikan contohnya, jadi bisa tahu kapan kasus langsung menggunakan tabel, kapan juga kasus di mana kalian harus memecah-mecahnya. Sekarang misal kita lihat contoh berikutnya. Ini kalau misalnya kita lihat contoh berikutnya. Ini misal kita punya P di antara 0, Z di antara 0 dan 0,7 misal.
Jadi kan kamu bisa lihat kalau dia begini dari 0 sama 0,7. Ya langsung, kalau begini kan gampang. Langsung saja cari menggunakan tabel 3 gitu kan. Tapi kalau misal P di antara 1,25 dan 0,25 bagaimana misal. Makanya kalau kamu lihat gambar selalu biasanya kalau begini. Ini 0, ini 1,25, ini 0,25. Berarti kan kamu mencari tengahnya ini gitu. Bagaimana caranya? Makanya kamu pecah. Ini kan sama dengan kita lihat bagaimana. Berarti kan di antara 0,25 dikurang ini 1, salah. Ini maksud saya tadi ini 0,75 ini 7 1,25 gitu. Jadi kalau mau tahu antara 0,25 ya 0,25 sampai 0,75, ini soalnya 0,25 sampai 0,75, kamu gambar dulu, terus kamu pecah lah gitu. Jadi kan area ini gitu, area ini itu sebenarnya pengurangan dari area yang ini terhadap area yang ini. Terus kemudian kedua area ini menggunakan tabel 3. Ini juga menggunakan tabel 3 gitu. Terus cara alternatif berikutnya gitu, kita mau lihat untuk P di antara 0,25 Z-nya dan 0,75 begitu. Ini sekarang kita lihat cara alternatif. 0,25 0,75. Cara alternatif kamu bisa gambar 0,75 0 begini. Ini kita gunakan tabel yang melihat ke kiri langsung. Tadi kalau saat kita misalnya kita lihat ini berarti tabel yang tabel 2 ya. Tabel 2 gitu. Kemudian kita kurangkan dengan yang area antara 0,25 gitu, kita kurangkan. Ini juga menggunakan tabel 2 gitu. Jadi ini cara kedua untuk sesuatu yang diantara. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Misal kalau dia P di antara minus 0,1 Z dan 0,1 yang kemarin kan. Contoh. Berarti kan dia 0, minus 0,1 dan 0,1 area ini. Ini kan kita lihat sama dengan antara 0, 0,1 tambah 0 minus 0,1. Yang sudah saya bilang tadi, jadi area ini dan area ini sama. Jadi kamu cari saja ini, baru kamu kalikan 2 begitu. Tapi ya kalau ini angkanya sama, kalau angkanya berbeda tidak bisa gitu. Misal kita ganti P antara minus 0,1 Z dan 0,2. Berarti kan begini gambarnya. 0 minus 0,1 0,2.
kita gambar begitu. Berarti yang pertama dia 0, 0,2 ditambah 0 dan minus 0,1 gitu. Jadi ini juga kamu lihat tabel 3 gitu, tabel 3. Kemudian ditambahkanlah dengan yang ini, yang minus. Tapi kamu lihat saja bagian yang positifnya karena dia simetri begitu. Ini tetap saja menggunakan tabel 3. Begitu. Ini begini caranya. Sekarang kita mau lihat juga alternatif cara mengerjakan untuk kedua tabel berikut gitu. Kedua probability berikut. Tadi kan kita sudah lihat gimana cara mengerjakannya. 0,1 di antara 0,1. Tadi kan sudah ada alternatifnya juga. Tadi kan kita mau mengerjakan di antara 0 minus 0,1 dan 0,1. Ini alternatifnya bisa kamu lihat dengan cara mengerjakan seperti ini. Ini gitu. Ini. Jadi kamu gunakan yang seperti ini. Kemudian dikurangi dengan minus 0,1 gitu ya. Jadi ada dua cara biasanya untuk mengerjakannya. Jadi kamu lihat sendiri kan. Ini kita lihat, ini kita menggunakan tabel 2 karena dia positif nilai Z-nya. Dan kini kita menggunakan tabel 1 karena ini nilai Z-nya negatif gitu. Jadi untuk mengerjakan, saya ingati lagi, kalau Z-nya positif kita gunakan tabel 2, kalau Z-nya negatif kita gunakan tabel 1, kalau Z-nya di antara 0 dan suatu bilangan gunakan tabel 3 begitu. Untuk pengerjaannya, kalau misalnya dia misalnya benar-benar langsung daerah di sebelah kiri, kamu langsung gunakan tabel saja. Dan kalau suatu daerahnya di antara 0 dan suatu bilangan langsung gunakan tabel saja. Tapi selain daerahnya itu, kamu harus pecah dulu. Kurvanya harus kamu lihat bagaimana supaya bisa dikerjakan menggunakan cara-cara lain begitu. Saya kira ini udah cukup untuk materi ini gitu. Jadi sekarang misal kita mau mengerjakan mencari, ini kan kita selama ini mencari probability. Kayaknya sudah cukup materi ini. Sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mencari nilai Z dari suatu probability gitu. Jadi misal kita mau cari 0 di antara Z dan Z0 berapa sama dengan 0,1 B Z kecil dari Z0 sama dengan 0,2 B Z kecil dari Z0 0,6 gitu. Jadi kalau misalnya yang seperti ini gitu, yang pertama sudah pasti kamu gunakan tabel 3 karena dia di antara gitu. Kalau yang begini, kamu lihat kan tadi kita lihat ini setengahnya 0,5, setengahnya ini juga 0,5. Jadi kalau dia kecil dari 0,5 pasti gunakanlah tabel yang
tabel 1 untuk area negatif, Z negatif daerah yang ini gitu. Dan kalau misalnya dia lebih besar dari 0,5, pakai tabel 2 begitu, karena dia lebih besar dari 0,5. Untuk ketiga jenis cara pengerjaan ini saya contohkan satu saja, misalnya ketiga-tiganya sama sebenarnya. Begini. Marilah kita lihat yang ini. Tunggu sebentar. Ya, misalnya gini. Kita lihatlah yang ini. Jadi di antara tadi P, kita lihat P di antara suatu layer, ya P di antara 0 dan 0,1 tadi misal. P di antara suatu Z, ya 0 dan suatu bilangan yang menghasilkan 0,1. Jadi kamu carilah di daerah ini gitu, berapa yang dia 0,1. Kita lihat yang paling mendekati 0,1 gitu. Jadi kira-kira ini dia gitu. Ini dia Pak yang paling mendekati 0,1, 0,126, karena di sini kecil, di sini lebih dari gitu. Jadi bisa kamu tariklah gini. Jadi P untuk 0 Z 0,1 sama dengan maksudnya Z0 sama dengan 0,1. Kita bisa lihat Z0 nya itu tadi 0,2 ditambah 0,06 gitu, sama dengan 0,26 gitu. Jadi untuk yang lain juga, kalau misalnya gunakan tabel 1, lihat area yang mendekati yang mau ditanya, nilai P-nya, terus kamu carilah nilai Z mendatar dan Z menurunnya begitu. Jadi begitu cara mengerjakannya. Jadi sepertinya ini sudah cukup panduan mengerjakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.